Hello, welcome back again to my channel Charlie Aulia, di mana saya akan mereview pertandingan sepak bola. Kali ini saya akan mereview pertandingan Coppa Italia antara Inter Milan melawan Juventus dan Wolverhampton melawan Arsenal di Liga Premier Inggris. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke. Pertandingan semifinal antara Inter Milan melawan Juve sangat seru. Juventus tidak ingin mengulangi kesalahannya ketika mereka kalah di Liga Italia melawan Inter Milan 2-0. Di babak pertama, pertandingan Juve sangat berbeda karena mereka tidak ingin kecolongan seperti di pertandingan sebelumnya ketika mereka kalah. Mereka cenderung bertahan di babak sendiri karena mereka tidak ingin kecolongan melalui counter attack-nya Inter Milan. Mereka sangat ahli dalam counter attack tersebut karena itu taktik utamanya dari Conte. Praktis Inter Milan menguasai pertandingan. Di babak pertama Inter Milan langsung tancap gas melalui skema serangan balik. Inter Milan sukses mencetak 1 gol melalui asisnya dari Barella, memanfaatkan serangan balik ketika pemain Juve semua sudah naik untuk menyerang untuk mencetak gol. Tetapi usaha dari Alexandro digagalkan dan kemudian bisa dimanfaatkan ngambil oleh Inter melalui 1 golnya Lautaro Martinez. Kemudian Juventus mencoba untuk mencetak 1 gol. Beruntung penalti didapatkan oleh Juve berawal dari kesalahan Ashley yang menarik Juan Cuadrado. Menurut saya itu 50-50 ya penalti tersebut, tetapi wasit melihat dan mengecek VAR dan penalti pun diberikan. Ronaldo mencetak 1 gol. Kedudukan seimbang, seri 1-1. Kemudian Inter pun tidak mau kalah, mereka ingin menang masuk ke final Coppa Italia. Tetapi semua usaha mereka untuk menyerang selalu saja patah di lini tengah. Mereka membangun serangan selalu patah di lini tengah, bisa dipotong oleh pemain Juventus, entah itu salah passing ataupun kontrol dari pemain Inter sendiri yang sangat buruk pada malam ini. Kemudian pun gol kedua tercipta dari kesalahan Stefan De Vrij yang melakukan back pass ke belakang untuk Andrea Bastoni, dan di saat yang sama juga Handanovic pun maju ke depan. Tanpa disadari, Ronaldo sudah di belakang mereka mencuri bola dan kedudukan 2-1 pun untuk Juventus. Yang terjadi pada Inter, mereka tidak fokus dalam pertandingan, tidak mempunyai pemain kreatif selain Barella, dan Lukaku pun pada malam hari ini pun tidak tampil karena akumulasi kartu kuning. Di babak kedua, Inter lebih menyerang karena mereka ingin mencetak gol. Juve pada babak kedua mereka hanya bertahan di babak sendiri, mengincar counter. Inter Milan berkali-kali berusaha untuk menusuk pertahanan Juventus, tetapi tidak berhasil. Inter tidak bisa memanfaatkan peluang di babak kedua karena banyak sekali kesalahan error, blunder dari pemain Juventus tidak bisa dieksekusi menjadi gol, terutama oleh Alexis Sanchez ketika back pass dari pemain belakang Juventus terjadi ke Buffon, tetapi Sanchez tidak bisa mengeksekusinya menjadi gol. Overall di pertandingan kali ini Inter Milan bermain sangat baik, tapi mereka kurang beruntung saja karena pemain-pemainnya tidak bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Mungkin kalau ada Lukaku beda ceritanya, mungkin dia bisa mencetak gol karena dia adalah striker yang selama ini membawa Inter Milan ke klasemen 2 Liga Italia. Dia adalah top skor bagi klub Inter Milan. Tapi skor 2-1, Juve pun melenggang ke final Coppa Italia. Selamat untuk Juve. Selanjutnya Arsenal melawan Wolverhampton. Bagi saya pertandingan kali ini unexpected loss, kekalahan yang tidak saya harapkan. Maksudnya bukan saya pendukung Arsenal, tetapi saya lihat Arsenal pasti akan menang di pertandingan kali ini, mengingat form
permainan dan beberapa 7 pertandingan terakhir, Arsenal 5 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan lawannya Wolverhampton 8 pertandingan terakhir di Liga Premier Inggris, mereka 5 kali kalah, 3 kali seri kalau nggak salah ya. Ya itulah yang mendasari bahwa bagi saya ini udah menang Arsenal nih. Tetapi yang terjadi adalah 2 kartu merah yang terjadi dalam pertandingan kali ini. Oke, babak pertama Arsenal menguasai pertandingan sangat baik. Kerjasama Nicolas Pepe, Ellis Smith-Rowe dan Bukayo Saka sangat baik di lini depannya Arsenal. Pertama terjadi itu karena kejeniusan ataupun kecerdikan dari Nicolas Pepe. Dia mampu untuk melewati 2 pemain bertahannya Wolves lalu mencetak gol yang sangat indah. Semua berjalan begitu rapi, berjalan sesuai rencana Mikel Arteta, tetapi terjadilah sebuah bencana menurut saya. David Luiz di kartu merah melalui skema serangan balik antara Pedro Neto dan Willian Jose, pemain barunya Wolverhampton. David Luiz pun di belakang mengajarnya Willian Jose, dan kartu merah pun diberikan oleh wasit Craig Pawson. Melihat kartu merah tersebut, saya rasa itu tidak adil diberikan atau tidak pantas diberikan David Luiz. Tapi kalau penalti mungkin itu 50-50 ya. Karena saya lihat, bisa cek nanti, saya akan berikan gambar. David Luiz tidak secara langsung ataupun secara sengaja menjatuhkan Willian Jose. Kakinya Willian Jose terjepit sedikit, terinjak sedikit dengan kaki David Luiz. Menurut saya itu bukan pelanggaran. Maksudnya bukan pelanggaran menuju kartu merah. Tapi untuk pelanggaran penalti mungkin layak diberikan karena tersebut akan menuju kepada gol. Makanya mungkin layak diberikan penalti. Tapi untuk diberikannya kartu merah untuk David Luiz itu menurut saya tidak adil dan harus dipertanyakan. Karena kejadian seperti ini bukan sekali 2 kali. Apalagi musim lalu ketika wasit dan Liga Inggris tidak melihat ke layar VAR, ketika liga-liga lain melihat ke layar VAR untuk mengecek apakah suatu pertandingan layak diberikan penalti ataupun kartu merah atau lain-lain. Di musim lalu Liga Inggris tidak melakukannya. Banyak sekali kontroversi yang hadir di Premier League musim lalu. Tetapi musim kali ini pun banyak juga hal-hal yang menjadi lucu ataupun yang membuat kita geram kepada wasit Liga Inggris. Tadi wasit Craig Pawson lagi-lagi membuat kesalahan yang pertama, yaitu tidak memberikan corner kick kepada Wolverhampton yang jelas-jelas itu keluar bolanya untuk corner kick, tapi malah memberikan lemparan ke dalam bagi Wolverhampton. Kartu merah yang diberikan kepada David Luiz itu harus dipertanyakan, sangat-sangat harus dipertanyakan, tidak layak sama sekali. Tetapi apa boleh buat, yang saya harapkan Premier League harus menyelesaikan perkara ini karena kipernya Leno, kipernya Arsenal, mendapatkan kartu merah karena dia mencoba menangkap bola di luar kotak penalti. Kartu merah pun lagi. Arsenal bermain dengan 9 orang. Apa boleh buat, tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Arsenal. 9 pemain yang bermain di lapangan, otomatis mereka hanya bermain bertahan, berharap Wolverhampton tidak mencetak gol lebih banyak lagi. Tetapi pun Wolverhampton setelah golnya Moutinho, ketika Arsenal waktu itu masih bermain 10 orang, golnya cantik sekali ya. Mereka pun tidak banyak melakukan ancaman berarti karena sistem permainan di Wolverhampton, mereka hanya mengandalkan skill individu dari pemain-pemain depannya seperti Pedro Neto, Adama Traore. Karena praktis mereka hanya Wolverhampton bermain dengan mengincar counter attack, mengandalkan skill individu pemain.
Hal itu yang membuat taktiknya Nuno Espirito Santo bisa atau dibaca oleh klub-klub lawan yang lainnya, karena permainannya Espirito Santo sudah terbaca gitu-gitu aja, tidak ada perubahan sama sekali, makanya mereka sekarang di peringkat 14. Tetapi bagi Wolverhampton, kemenangan ini sangat penting bagi mereka memutuskan 8 pertandingan tanpa kemenangan. Itu bagus buat mereka untuk meningkatkan kepercayaan diri lagi bahwa mereka bisa untuk memenangkan pertandingan. Juga bagi Arsenal, saya rasa ini hanya bad day mereka, hari yang buruk bagi mereka, ketika David Luiz dan kiper mereka Leno diberikan kartu merah oleh wasit. Menurut saya keputusan itu adalah hal yang sangat fatal bagi Arsenal, karena menghancurkan permainan mereka yang sudah sangat solid pada pertandingan malam ini, tetapi hancur oleh dua keputusan wasit yang memberikan kartu merah. Di pertandingan lainnya, MU menang 9-0 melawan Southampton. Guess what? Southampton mendapatkan kartu merah juga di menit kedua. Bermain dengan 10 orang, praktis melawan Man United, Anda tidak akan selamat, karena performa pemain-pemain mereka ataupun kualitas pemain MU sangat bagus, sangat baik. Ada Bruno Fernandes, Martial, mereka semua mencetak gol. Rashford, Martial mencetak gol lagi setelah sekian lama. Menarik untuk dilihat Premier League kedepannya, akan lebih seru lagi. Sekian reviewnya kali ini. Thanks for watching. Ciao. I just wanna be happy, happy tonight.